Bahkan isunya ada yang menangis-nangis gitu loh, minta supaya katanya jangan dicopot jadi menteri. Hakimnya ada Maksud hakim. lo berarti nggak berani? Ya nggak tahu kita. Namanya udah ada di dalam dakwaan, masuk nggak dipanggil? Ini susah jaksa minta dilindungin tentara. Nanti hakim juga takut dilindungin tentara. Jaksa kalau mau nangkap koruptor tangkap aja. Lo nggak usah minta perlindungan. Rakyat yang lindungin, bukan tentara. Rakyat. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi di saat isu reshuffle perdana kabinet Prabowo mencuat, diam-diam Budi Ari waktu itu mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo. Banyak yang menilai Budi Ari sowan ke rumah Pak Jokowi untuk meminta pelindungan, salah satunya terkait nasibnya di kabinet guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kita juga istilahnya jadi penasaran juga nih, ini kok jadinya semua yang dilakukan Jokowi ini terungkap gitu loh. Ada hal-hal yang dianggap menjadi ini harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi itu sendiri. Sampai akhirnya terjadilah pertemuan itu. Bahkan isunya ada yang menangis-nangis gitu loh, minta supaya katanya jangan dicopot jadi menteri gitu. Tapi kan kita belum tahu juga nih, ini masih sekedar isu dalam pemberitaan. Ya, dan juga udah banyak diperbincangkan di media sosial. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita tahu bahwa Prabowo ini sedang melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Selaku Presiden Indonesia, ya memang dia sudah sepatutnya melakukan kunjungan-kunjungan kerja seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah memang manuver Prabowo dalam 100 hari masa pemerintahannya ini sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang diungkap ke publik, dan ini diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo. Walaupun ya masih juga dalam tanda kutip misteri, seperti soal pagar laut. Lo Budi Ari juga main di situ? Ya, ini kan yang terjadi sekarang begitu. Budi Ari ini kan sudah diperiksa sebagai saksi. Ya kan, mana tahu nanti diperiksa sebagai tersangka. Ya kan? Diperiksa sebagai saksi di pemeriksaan kepolisian. Kepolisian, belum, ya. Pengadilan belum. Iya nggak tahu, berani nggak hakimnya. Belum. Ya, kan sekarang hakimnya ada Maksud hakim. lo berarti nggak berani? Ya nggak tahu kita. Namanya udah ada di dalam dakwaan, masuk nggak dipanggil? Ini susah jaksa minta dilindungin tentara. Nanti hakim juga takut dilindungin tentara. Ya kalau kita berani aja, nggak usah minta perlindungan lah. Ya kan, saya jadi aktivis ditangkap aja nggak ada minta perlindungan. Jaksa kalau mau nangkap koruptor tangkap aja. Lo nggak usah minta perlindungan. Rakyat yang lindungin, bukan tentara. Rakyat, gitu loh. Gitu Ini ya? kan soal kita tanya hakim, lu berani nggak hakim panggil semua orang? Jaksa berani nggak gitu? Ini kalau Indonesia mau maju, jangan nunggu ini nanti kalau saya diserang gimana? Kalau saya ini kayak jaksa sekarang ada di Deli Serdang atau mana sekarang yang dibacok di apa? Ya resiko jabatan lah lo. Kalau nggak jangan jadi jaksa lo. Jadi grip apa tadi? Jadi apa gitu loh ya kan? Hah? Novel Baswedan di ini kan? Novel Baswedan di matanya diserang, tapi masih sehat aja, tegar. Jadi orang ini, ya pokoknya bangsa ini jangan penakut gitu aja ya kan? Oh gitu. Iyalah. Jangan dibikinin perpres dong. Perpres apa? Perpres pelindungan kejaksaan. Iya makanya nggak, maksudnya ini kan semua perpres. Jadi tentara yang kita harapkan untuk siap perang melawan global war sekarang siap-siap. Jadi ngurusin yang kejaksaan lah, ngurusin nanti inilah sawit apa, kebanyakan ngurus yang ini. Bos tadi lu belum jawab pertanyaan gue lu, Bos. Dugaan 50% itu kira-kira mengalir nggak sampai ke pemerintahan yang dulu ya? Kalau dugaan sih pastilah saya 90% saya yakin. Karena itu kan era-era mau pilpres. Berarti ke pilpres juga tuh? Ya harusnya diperiksa. Terus ada komisi yang meriksa itu. Kalau gitu ini sebenarnya bukan hanya lembaga penegakan hukum ya? Mesti jauh lebih dibikin tim independen khusus untuk ngelihat. Komisi kebenaran. Iya dong, kan dulu zaman kita Komnas HAM itu zaman pembunuhan di Aceh, di Papua ya, terus ada strategi pelanggaran HAM. Zaman pembunuhan Munir segala kan selalu kita buat, pemerintah membuat tim independen task force itu. Jadi nggak apa-apa Prabowo buat aja task force itu kan.
untuk Dan menurut melihat. lu memang harus dibikin task force untuk bisa membuka ruang yang lebih jelas sebenarnya apa, bagaimana, dan siapa saja yang terlibat. Ya kalau judi ini memang ya salah satunya penting lah ya, karena dia menyangkut kekuasaan kan, kekuasaan lama, kekuasaan baru, dia haruslah dibuat tim itu gitu. Tapi kenapa ya Budi Ari sampai sekarang nggak tersentuh, itu apa ya? Dia punya jampi-jampi apa? Punya kekuatan apa sebenarnya? Ya karena kan dia bagian dari pemenangan Prabowo kemarin. Iya kan? Oke. Artinya kontribusi dia sebagai projo ya apa sekarang kan cukup besar untuk memenangkan Bapak Presiden Prabowo. Jadi saya pikir mungkin ada Prabowo, tapi kan itu kan sebenarnya ada yang saya bilang tadi, apakah dia memang harus membuat cita-cita gagal, ya kan, cita-cita presiden gagal, atau dia sebenarnya harus berkorban, ya kan, mundur karena dia sudah tidak bisa seirama, tidak bisa sejalan, kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya kadang-kadang ya nggak tahu apa, kalau saya jadi presiden pasti saya lakukan, saya pecat langsung gitu loh. Tapi kan saya bukan orang Jawa saya. Kalau orang Jawa ini kan terlalu mungkin dia Pak Prabowo juga bukan orang Jawa. Bukan ya? Bukan. Orang mana? Orang kan ada dari daerah-daerah Sulawesinya kan. Oh bukan Banyumas. ada Jawa ya. Tapi bukannya ini ya bos. Saya khawatir nih Budi Ari punya kuncian lain gitu. Ya itu terlalu Yang harus konspiratif ya. Itu konspiratif Iya ya. kalau ini kita- ya habisnya nggak bisa dieksekusi. Kita nggak tahu ya. Kalau saya sih nggak sejauh itu. Saya kira Pak Presiden pasti sebagai pemimpin dia berkuasa penuh ya dari segi itunya. Orang bilang matahari kembar kan karena Pak Presiden belum mengambil tindakan ya. Kalau dia ngambil tindakan, dia sapu itu lawan-lawannya hilang semua kan. Itu kan sama kayak bom-bom di Filipina kan. Ketika dia sapu kelompok Duterte ya, masuk Duterte ke penjara kan di Den Haag sana kan gitu. Jadi sebenarnya kan ini ada kultur yang memang mesti Pekawuh ini ya batasnya sampai mana gitu loh. Saya ada satu lagi pertanyaan yang muncul di benak nih. Kalau ini tidak diberesin benar-benar judi online dan ada Budi Ari, sementara Budi Ari juga membuat koperasi Merah Putih. Oh jangan-jangan itu salah satu kunciannya kali ya. Duit-duit itu nanti mau dipakai untuk koperasi Merah Putih. Enggak, ini khawatir aja ada pertanyaan kayak gitu kan. Oh, kalau itu kan enggak, itu kan Pak Presiden udah clear kan. Bahwa uang-uang itu kan dari negara. Uang dari hasil efisiensi itu ya sebagian, kemudian sebagian uang dari bank kan itu ya modalnya. Jadi uang efisiensi itu uang dari dana desa itu ya itu dianggarkan untuk sebagai garansi pada koperasi-koperasi yang akan dialirkan uangnya oleh Himbara ya kan 3 sampai 5 miliar. Jadi nanti kalau dia sebagai garansi misalkan dana desa itu yang nanti akan balikkan kepada bank-bank itu. Jadi sebenarnya nggak ada uang judi di situ. Kasihan lah masyarakat koperasi itu kalau itu kan ada pertanyaan judi. kenapa Budi Ari nggak pernah dieksekusi? Jangan-jangan Budi Ari, gue udah punya duit nih untuk membiayai Merah Putih ini. Kalau lo itu enggak kan bisa ada spekulasi kayak begitu. Waduh, cukuplah Ali Sadikin yang biayain Jakarta pakai uang judi dulu, janganlah. Kalau Pak Prabowo ngebiayain negara pakai uang judi ya kasihan rakyatnya. Oke guys, jadi sebelumnya isu reshuffle Perdana Kabinet Pak Prabowo itu sempat mencuat guys. Pada tanggal 28 Januari, Budi Ari sowan ke rumah Pak Jokowi guys. Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai Budi Ari sowan ke rumah Pak Jokowi yaitu meminta pelindungan untuk menyelamatkan dirinya yang sedang terancam di reshuffle. Kedua, menurut Efriza, Budi Ari meminta pelindungan kepada Pak Jokowi soal diduga keterlibatannya dalam kasus judi online di Komdiji guys. Nah, saat ini isu reshuffle kembali menghangat. Kabar yang diterima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih akan diganti dan bertukar posisi. Misalnya seperti Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang akan dicopot mengingat saat ini ramai pemberitaan mengenai dirinya yang diduga terlibat judi online. Kabarnya Budi Ari bakal digantikan oleh keponakan Pak Prabowo, yaitu Budi Satrio Jiwandono yang kini menjabat Ketua Komisi 1 DPR. Netizen sepertinya menyambut gembira soal adanya isu Budi Ari akan diganti dengan keponakan Pak Prabowo tersebut. Netizen pun ramai-ramai ikut mengomentari wacana pergantian Budi Ari. Salah satu yaitu dari akun Denny Eliska yang mencuitkan yes Mas Budi Jiwandono yang gantiin Budi Ari. Lalu ada lagi yang mencuitkan Budi Ari itu layaknya
bandar judi bukan menteri. Tegas akun Henny Susilo 560 guys. Jadi itu guys terkait waktu dulu itu apakah benar pas ada isu reshuffle perdana terus ada yang sempat meminta bantuan nangis-nangis agar tidak dicopot dari kabinet, itu benar atau tidak, itu katanya ya guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal isu itu? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.